Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gitya Uliawandari. Pada hari yang cerah ini, saya akan mengulik dan menggali informasi mengenai Kerajaan Muara Beres yang kononnya ada di Karadenan Cibinong, Bogor. Terdapat salah satu bukti kuat, yaitu 3 buah makam yang dipercayai oleh warga sebagai makam keramat. Kemudian warga juga mempercayai beliaulah yang mendirikan Masjid Al-Tiqiyah ini yang terletak di Jalan Kaum. Masjid ini diketahui sebagai masjid kuno, namun pada tahun 1962 terjadi pemugaran besar-besaran sehingga bukti tersebut menghilang. Konon bukti tersebut terdapat pada salah satu soko gurunya yang menggunakan aksara Sunda. Menurut salah satu soko gurunya, tulisan tersebut merujuk pada tahun 1667. Sehingga bisa dipastikan bahwa Masjid Al-Tiqiyah ini menjadi masjid tertua di Kabupaten Bogor. Baik, saat ini saya sedang bersama salah satu narasumbernya. Dengan nama siapa, Pak? Dadang Supadmo. Baik, saya akan bertanya, Bapak sendiri mungkin udah keturunan berapa dari suatu Karadenan ini gitu? Ternyata di sini sebuah ada nama Raden. Nah, Bapak ini sendiri udah keturunan berapa dari Raden tersebut? Jadi begini ya, kalau dipertanyakan keturunan keberapa, mungkin lebih diperjelas artinya keturunan dari Pangeran Sagiri atau dari Nabi Muhammad itu sendiri atau dari siapa kan harus ini ya. Iya. Pertama saya akan menerangkan beberapa hal yang berhubungan dengan wilayah yang disebut Karadenan. Iya, Karadenan. Kenapa ini disebut Karadenan? Jadi Karadenan ini itu sekitar tahun 72 sampai 78 lah, sekitar tahun-tahun itu nama Karadenan dari nama Kaum Pandak sebelumnya. Pertamanya Kaum Pandak Ya, sebelum jadi Karadenan. Karadenan Itu nama Kaum Pandak gitu. Cuma sekitar tahun 72 sampai 78 lah sekitar itu ya. Itu berubah nama menjadi Karadenan. Nama Karadenan sendiri itu diambil berdasarkan memang para keturunan yang ada di wilayah Karadenan, ini khususnya wilayah sekarang Karadenan Kaum itu banyaknya para keturunan, yaitu keturunan Raden. Gitu. Nah, Karadenan itu sendiri juga mengacu kepada yang tadi sampaikan adalah para keturunan. Di sini ada beberapa trah keturunan melalui Banten, Cirebon dan Pajajaran. Dari trah Banten, Cirebon, oke. Iya. Ya. Apalagi Pak, ada yang ingin disampaikan untuk yang wilayah Karadenan ini sejarahnya? Untuk apakah dari Masjid Al-Tiqiyah ini, apakah benar ada sebuah makam dianggap keramat seperti itu yang dipercaya oleh warga sekitar sini? Dipercayai mereka lah yang mendirikan Masjid Al-Tiqiyah ini, kok. Betul. Sesuai dengan apa yang diterima secara lisan turun-temurun dari para leluhur kami. Memang dulu konon artinya adanya seorang wali, seorang penyebar agama, yaitu khususnya di wilayah Karadenan itu yang bernama Raden Sapei. Raden Sapei adalah keturunan atau cucu dari Prabu Siliwangi. Rasa, ya. Nah, beliau ini kalau mendirikan Masjid Al-Atiqiyah ini yaitu sekitar tahun 1667. Iya, 67. Nama masjid ini sendiri juga
bukan dari awal bernama Al-Atiqiyah. Oh, bukan dari awal, bukan. Iya. Nah, itu sekitar tahun 78 ya. Tahun 87 itu bernama Al-Atiqiyah. Sebelumnya tidak pakai nama Al-Atiqiyah, dia hanya masjid kaum aja. Oh, masjid kaum pertamanya. Masjid kaum pertamanya. Dan menjadi Masjid Jami Al-Atiqiyah. Begitu. Kemudian saya ingin memastikan apakah benar terjadi pemugaran besar-besaran sehingga Masjid Al-Atiqiyah ini sebenarnya bisa dikatakan masjid yang tertua ya Pak ya, 1967 gitu. Kenapa bukti itu tersebut menjadi hilang gitu Pak? Begini ya, memang ini masjid ini yang keberadaannya seperti sekarang ini udah pemugaran kelima. Iya, pemugaran kelima, perluasan. Jadi pertama kali itu pemugaran sekitar tahun 50-60. 1950 atau 1960. Nah, itu pemugaran pertama. Nah, dulu ini sebelum seperti yang sekarang ini, ya masjid ini bisa dikatakan seperti sebuah surau. Iya, kecil ukurannya, sekitar 7 kali 7 meter. Dulu surau kecil aja ya. Nah, itu semua terbuat dari kayu jati. Nah, itu proses kenapa peninggalan zaman dulunya itu tidak terpelihara, karena memang mungkin belum ada perhatian dari pemerintah itu, dan sehingga peninggalan keasliannya itu bisa hilang. Mungkin kalau ketika waktu itu sudah ada perhatian dari pemerintah sebagai cagar budaya, mungkin itu bisa terpelihara. Sekarang ya itulah mungkin salah satu kelemahan waktu itu. Yang keduanya juga mungkin karena memang waktu itu tempatnya itu kecil, membutuhkan peluasan karena jemaahnya kan semakin tahun itu semakin banyak, sehingga membutuhkan area yang lebih luas. Itu yang pertama. Nah, terus ketika memang waktu itu semua bentuk-bentuk bangunan yang dulu itu hilang ketika memang dibuat 2 lantai, karena waktu itu mungkin tidak mungkin, artinya keadaan kayu semua harus bisa dipertahankan mungkin waktu itu. Orang tua dulu seperti gitu. Itu adalah salah satunya juga gitu. Kemudian saya juga ingin bertanya, mungkin dari pemugaran besar tersebut, jadi sehingga saya juga sempat menemukan bahwa di Kelurahan Karedanan sendiri belum mempunyai bukti kuat juga ternyata kalau tentang dianggap adanya kerajaan di sini Pak. Kemudian ada juga di Pemda dari Kabupaten Bogor juga tidak ada bukti yang kuat juga tentang naskah atau kerajaan ini gitu Pak. Memang kalau melalui bukti naskah atau apalagi yang berbentuk peninggalan dalam bentuk fisik ya, itu kayaknya memang tidak ada dan sulit. Jangankan artinya kerajaan kecil ya, kerajaan kecil yang sifatnya di bawah naungan kerajaan besar Pajajaran ya kan. Kerajaan Pajajaran sendiri kan buat peninggalan tidak ada. Peninggalan secara fisik wujud dari sebuah istana atau seperti kerajaan yang ada di daerah wilayah Jawa gitu. Karena memang di Jawa Barat itu sepanjangnya tidak diketemukan, apalagi yang kerajaan kecil. Tapi tetap bahwa dulunya kerajaan itu ada dan bukan cerita dan bukan dongeng. Jadi ternyata gitu. Ada ya Pak ya. Namun ada perhatian dari pemerintah sendiri belum begitu ya Pak. Karena mungkin pemerintah sendiri juga artinya tidak adanya bukti otentik yang bisa digali, itulah. Tadi yang itu saja Pak yang ingin saya sampaikan. Mungkin saya ingin melihat-lihat di masjidnya ada sebuah bukti khusus, pentingin seperti makam tadi yang saya sebutkan. Bisa ditunjukkan gitu Pak? Bisa. Kalau pertama itu peninggalannya ya jelasnya itu adalah makam pendirinya masjid. Itu yang keduanya juga museum pusakanya ada ya Pak. Baik, saat ini kami sedang berada di Museum Keris, letaknya di Masjid Al-Atiqiyah, dan saya ingin bertanya kepada Bapak Raden Sapma. Maaf Pak, siapa tadi Pak? Radang Supatma. Radang Supatma. Ya, baik. Saya ingin bertanya,
untuk keris-keris ini dikumpulkan oleh Bapak sendiri? Ya, oleh saya sendiri dan oleh seluruh warga di sini. Ya. Jadi benar ya, di sekitar sini warga-warganya telah mempunyai keris-keris seperti ini ya Pak ya? Ya, ini bukti kepemilikan secara turun-temurun dari para leluhur mereka yang pada akhirnya ini tersimpan dan terkumpul di museum ini. Untuk tadi kan kita mengenai cerita pendiri dari Masjid Al-Tiqiyah ini. Apakah mungkin ada bendanya Pak di sini? Kalau secara langsung dari beliau memang tidak ada ya, tapi memang ini tetap ada hubungannya dengan beliau yang berhubungan dengan perjuangan masa-masa penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh beliau yang ada di SPI. Gitu ya Pak. Baik, saat ini kami sedang berada di pemakamannya yang menurut warga dianggap sebagai makam keramat. Mungkin Bapak bisa menjelaskan satu persatu makam siapa aja yang diyakini dan dipercaya oleh warga yang mendirikan Masjid Al-Tiqiyah ini. Ya, pertama ini ada lokasi makam Mbah Raden Sapei Raden Asih. Raden Sapei-nya. Kemudian makam istri beliau Mbah Ratu Edok bin Raden Suryawinata. Juga dengan makam dari sesepuh Karadenan itu sendiri, dari para leluhur warga Karadenan Kaum ini. Baik. Saat ini apa pemeliharaannya sudah berjalan dengan lancar atau terkendala Pak? Yang dimaksud pemeliharaan makam ya? Iya, pemeliharaan makam ya. Kalau makam sih memang khusus ada yang pemeliharaannya. Itu hanya kebersihan aja. Kebersihannya aja Pak. Iya. Jadi ada suatu marbot di sini Pak, Iya. membersihkannya ya Pak ya. Kebersihannya aja. Selanjutnya saya juga penasaran, apakah yang makam-makam lainnya bisa disebut dengan sesepuh di sini juga Pak? Iya. Ini adalah makam-makam asli warga Karadenan Kaum, ya, para sepuh, para leluhur kami di sini ya. Baik, berarti tanahnya memang sudah dikhususkan ya Pak ya? Iya, khusus, sudah tanah wakaf. Tanah wakaf. Iya. Baik. Itu saja Pak yang saya ingin tanyakan. Terima kasih atas sudah diwawancarai. Maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari kami berdua ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah mengelilingi Masjid Al-Tiqiyah ini, dapat dikatakan bahwa masjid ini bersih dan warganya mau merawatnya. Kemudian, begitu pula dengan makam keramat yang dipercayai oleh warga. Kondisinya dalam keadaan bersih dan terawat. Baik, itu saja yang bisa saya informasikan mengenai adanya Kerajaan Muara Beres dan sejarah Al-Tiqiyah ini. Bagi kalian yang penasaran, kalian bisa kunjungi di Karadenan Cibinong Bogor, tepatnya di Jalan Kaum. Saya Gitya Auliawandari, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.